Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Apa kabar ayah bunda, anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mohon bimbingan ayah bunda ya untuk mendampingi anak-anak kita dalam melakukan aktivitas belajar di rumah. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu ya dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Nah, jika sudah cuci tangan, mari kita bersiap memulai pembelajaran. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Silahkan dibuka buku temanya ya anak-anakku, halaman 1. Tapi sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi bersama-sama serumpun padi. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengamati gambar, siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Kedua, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai, serta pemanfaatan sumber daya alamnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Tahukah kalian makanan apa yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia? Ayo, siapa yang bisa jawab? Betul anak-anakku, nasi adalah makanan pokok yang berasal dari Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsinya. Di sini ada bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi
hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Setelah teks kalian baca dan pahami, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. 1. Apa isi bacaan di atas? Nah, isi bacaannya tentang pertumbuhan tanaman padi. 2. Mengapa tanaman tersebut penting bagi masyarakat Indonesia? Karena sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi. Nasi itu berasal dari padi loh. 3. Di mana tanaman tersebut dapat tumbuh? 4. Berapa lama proses tanaman tersebut tumbuh? 5. Apa yang dimaksud dengan gabah? Nomor 3 sampai 5 kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, selain nasi, makanan pokok di Indonesia pun beragam. Ada sagu, ada jagung, ada pula singkong. Nah, di sekitarmu terdapat tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan oleh kita semua, seperti mangga, tebu, pisang, dan lain-lainnya. Nah, pilihlah tanaman yang bisa kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman itu berada di sekitar kalian. Setelah itu, kalian membuat daftar pertanyaan tentang tanaman tersebut. Ya, 5 pertanyaan saja. Kalimat pertanyaan harus mengandung kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Apa? Siapa? Di mana? Kemana? Berapa? Kapan? Mengapa? Bagaimana? Dan diakhiri oleh tanda tanya. Salah satu contoh pertanyaannya, Ibu memilih tanaman tebu, yaitu apa yang menyebabkan tanaman tebu tumbuh dengan baik? Kalian sudah belajar bagaimana padi bisa tumbuh. Nah, berikut ini adalah diagram proses pertumbuhan padi. Pertama-tama, direndam 1 malam di dalam air. Kemudian ditanam di lahan sementara. Lalu biji padi akan tumbuh, bakal akar, tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Kemudian tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Karena banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, tanaman padi bisa saja berkurang jumlahnya. Bagaimana petani harus menjaganya? Bukan petani saja, masyarakat Indonesia pun harus menjaga kelestariannya. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan pertanian digunakan untuk kebutuhan
apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras tidak berlebihan. Jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan kebutuhan yang besar terhadap padi. Penggunaan beras sesuai kebutuhan akan sangat membantu. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaganya agar tetap lestari. Anak-anak, kalian tahu kan tanaman padi itu tumbuh di dataran rendah. Amati gambar yang ada pada layar berikut ini. Ada pantai, ada dataran tinggi, dan ada dataran rendah. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Siapa yang suka ke pantai, anak-anak? Ibu juga suka loh. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Sejuk loh udaranya anak-anak. Yuk kita nanti ke gunung bersama-sama. Dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, sekarang kalian mengidentifikasi kenampakan alam dari pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah pada tabel berikut ini. Nah, Ibu contohkan ya, satu saja. Lokasi dari pantai berbatasan langsung dengan laut. Ciri-cirinya berpasir, udaranya panas. Sumber daya alam yang ada di pantai, ada rumput laut, ada ikan, ada kerang. Manfaatnya apa? Sebagai tempat objek wisata. Mata pencaharian penduduk pantai sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Nah, kalian lanjutkan. Lokasi, ciri-ciri, sumber daya alam, manfaat, dan mata pencaharian penduduk dataran tinggi dan dataran rendah di buku tulis kalian. Setelah mengerjakan, foto dan kirimkan hasilnya ke ibu guru ya. Terima kasih. Akhirnya pembelajaran kali ini selesai sudah. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada ayah bunda, terima kasih kepada anak-anakku yang soleh dan solehah. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.